Baiklah, kembali lagi bersama saya Tokoding. Pada sesi kali ini kita akan melanjutkan bagaimana cara menginstal dan mengintegrasikan Laravel Passport ke project Laravel kita. Oke, langsung aja buka dokumentasinya Laravel Passport. Ketik aja di Google, nanti kalian ketemu yang beginian. Kita bisa baca di sini ada introduction, tapi sebelum itu kita lakukan instalasi dulu menggunakan Composer. Pergi ke terminal, lakukan instalasi. Nah, Laravel Passport sesuai dengan yang ada di sini. Jadi sedikit penjelasan. Jadi katanya di sini saya coba terjemahkan aja. Jadi katanya Laravel itu udah memberikan kita banyak kemudahan dalam melakukan autentifikasi menggunakan tradisional login form. Tetapi bagaimana cara login menggunakan API? Nah, API itu tipikalnya menggunakan token ketika melakukan autentifikasi user dan tidak maintain yang namanya session di antara request gitu. Jadi Laravel itu ngebikin sebuah API authentication menggunakan Laravel Password yang udah super full OAuth 2. Nah, kira-kira seperti itu. Dan kita dapat mengimplementasikannya di Laravel aplikasi kita dalam waktu beberapa menit. Oke, kita coba tes apakah benar kata-katanya. Kita coba cek di sini. Lagi updating dependency. Sepertinya dia lagi ngupdate nih ke versi yang terbaru 8.4. Kita coba nunggu dulu sebentar. Saya otatik API. Oh ya, ini hapus. Ini saya ngetes aja tadi. Oke, udah mantep kayaknya. Langkah berikutnya adalah kita baca instruksinya. Setelah melakukan instalasi, apa yang harus kita lakukan? PHP Artisan Migrate. Nah, PHP Artisan Migrate ini akan melakukan migrasi terhadap tabel-tabel yang dibutuhkan oleh Passport. Jadi, saya udah melakukan migrasi tadi. Saya udah ngetes berjalan atau enggak. Jadi, kalau kalian tolong jalankan ini PHP Artisan Migrate karena saya udah. Jadi, nggak perlu saya migrate lagi. Kemudian langkah berikutnya adalah lakukan PHP Artisan Passport install. Jadi saya udah juga jalankan ini tadi. Nah, karena udah ada katanya. Nah, ini dia. Jadi saya jika saya jalankan lagi, client ID-nya berubah. Jadi harusnya kalau kalian baru nih, harusnya nih client ID 1 dan 2. Kira-kira seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah apa katanya? Di bagian user model itu kita harus tambahkan di sini hash API token. Jadi kita pergi ke user, bagian use. Nah, tambahkan ini dan juga lupa ditambahkan kita impor kelasnya. Kira-kira seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah di bagian out service provider, kita copy ini password root. Di bagian provider, out service provider, kita tambahkan saja rootnya si Passport di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah di bagian config out, ini dia config out. Kita tambahkan di sini yang API yang sebelumnya driver token kita ubah menjadi Passport karena kita menggunakan Passport tentunya. Dan setelah itu tidak ada yang perlu kita setting. Nah, sekarang kita akan mengoding. Saya coba reload lagi, masih jalan nggak aplikasi saya? Up service provider Passport not found. Oke. Ini sepertinya karena saya ngelupa ngimpor si kelasnya tadi. Oke, udah saya impor ya. Kalau nggak pakai PHP apa namanya nih? Kalau kalian ingin impor itu namanya PHP apa namanya? Impor. Lupa saya namanya apa saya pakai kemarin ya. Pokoknya gitulah, cari aja di Google VS Code PHP impor gitu. Nanti kalian bisa klik kanan terus impor gitu. Langkah berikutnya adalah setelah melakukan konfigurasi yang sudah sesuai dengan dokumentasinya si Passport dan setelah kita reload aplikasi kita tidak ada error, langkah berikutnya adalah kita bikin sebuah controller yang akan memfasilitasi kita tentang yang namanya login. Jadi saya beri nama login controller tanpa embel-embel apa saja, tanpa embel-embel di belakangnya, itu maksudnya. Kemudian kita buka controller yang barusan kita bikin. Tolong perhatikan di sini. Di dalam API saya bikin sebuah folder baru namanya out. Sengaja seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah kita
kita coding sedikit di sini dulu. Kita akan coding agak lumayan panjang, tetapi sebelum kita coding, kalian harus pastikan mengisi HTTP client. Laravel HTTP client di sini. Oke, di sini kalian bisa lihat kalian lakukan penginstalan Ghazal HTTP Ghazal. Karena saya udah melakukan instalasi ini tadi, jadi saya nggak perlu install lagi. Kalian tolong instalasi yang ini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan melakukan sedikit coding di sini. Nah, alasan kenapa kita melakukan instalasi terhadap Laravel HTTP client, karena kita akan mengirim yang namanya request nanti ke server ke paspor kita nanti. Oke, tunggu sebentar. Jadi kita akan sedikit coding lagi ya, bentar. Jadi kita tambahkan sebuah metode login di sini. Kemudian kita tampung dalam sebuah variabel HTTP post. Jadi nanti di sini ada URL endpoint nanti. Nah, kita akan kirim beberapa parameter di sini. Sebelum itu jangan lupa diimpor HTTP request kita. Illuminate Superfetched HTTP kita. Kemudian kita ketikkan yang seperti ini. Grand type-nya password, kemudian client ID. Nah, nanti saya akan jelaskan ini dapat dari mana. Kita ambil aja salah satu lah, 4. Nah, ini client ID ini kita dapat dari sini tadi. Boleh ambil salah satu. Kemudian client secret nggak pakai S ya. Oh ya, nggak pakai S. Client secret itu adalah yang ini, samakan dengan client ID yang kalian dapat. Pastikan di sini. Oke, kemudian di sini ada username. Nggak usah username, saya ganti jadi namanya email. Request email. Oh ya, karena saya pakai request, jangan lupa tambahkan di sini request. Kemudian di sini password request password. Kemudian untuk scope-nya itu kita empty kan aja kayak gini. Oke, kayaknya lancar. Nah, untuk client ID dan client secret itu kalian jangan jalankan PHP Artisan Passport install berkali-kali untuk melihatnya. Tapi untuk melihatnya kalian cukup pergi ke database kalian. Kalau saya pakai phpMyAdmin, kemudian foo SPA, tengok di sini ada OAuth client. Nah, klien mana yang mau kalian pakai? Jadi kliennya di sini ada 2. Kalian bisa lihat di sini ada personal access client dan kemudian satu lagi di sini ada 10. Jadi kita pakai yang 0. Jadi kalian bisa milih antara ID 2 atau 4. Ini jadi duplikat. Jadi boleh pilih salah satu. Jadi ambil aja yang personal access clientnya yang 0 di sini. Nah, jadi atau gini aja untuk menyamakan kalian, karena kalian nanti ketemu kan cuma 1 sama 2. Oke, saya ubah aja di sini jadi 2. Kira-kira seperti ini. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan sedikit validasi di sini. Sebentar. Jadi if respon client error. Jadi function client error ini kalian dapat dari si HTTP client Laravel yang barusan kita install tadi. Kita return sebuah respon JSON, kasih tahu aja error 400 gitu. Udah, saya main cepet aja ya. Kemudian else if respon, kalian bisa kustomisasi saja sendiri nanti. Server error, jika servernya error, kopas ini 500 harusnya.
server error. Di sini error username dan password salah. Karena kita pakai email, harusnya bukan username ya, email ya. Nah, kemudian jika tidak ada error seperti di atas, request itu nge-return body. Jangan lupa tulis di sini return. Nah, kira-kira seperti ini saja. Apalagi ini jangan lupa semikolonnya. Oke, sepertinya udah oke. Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan tes. Nah, untuk tes di sini kita jangan menggunakan URL yang ada di sini lagi, tapi kita akan melakukan direct URL ke folder yang ada di htdoc kita. Kita coba bikin new request, jadi namanya login atau generate token user. Dalam fabnya post di sini create, kemudian bodinya itu multiple form, jadi kita cuma ngirim email dan password. Oke, untuk kita ambil salah satu di sini, edit gmail.com, passwordnya adalah password, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk URL-nya itu kita ambil dari sini, localhost, http localhost/public /login. Nah, URL login ini kita belum bikin, jadi kita harus bikin dulu URL loginnya di root API kita, kira-kira seperti ini. Jadi kita bikin dulu root post, kita beri nama di sini login IP, jangan lupa outnya di sini. Oke, save. Kita coba PHP artisan root list. Kita cek apakah ada login kita di sini. Oke, ada API login. Kemudian ketika kita send request, apa yang kita dapat? Internal server error, couldn't resolve host URL. Oh iya. Jadi ada yang saya sangat lupakan, yang paling penting di sini adalah URL endpoint dari si OAuth tadi. Jadi itu adalah yang ini. Nah, mana dia? Post ini dia, OAuth token. Jadi kita kopas ini, paste ke sini, kita modif, samakan URL-nya dengan yang ini. Nah, kira-kira seperti ini. Save. Kita kembali lagi ke sini, send. Oke, invalid request, the request is missing require parameter. Oh, berarti kita nggak boleh ubah di sini. Harusnya di sini bukan email, tetapi tetap username namanya. Save. Send. Body doesn't exist. Oh, request. Harusnya di sini respon. Sorry. Sekali lagi. Dah. Jadi ini yang dinamakan bearer token yang akan digunakan oleh klien kita. Nah, ini dia. Jadi nanti bisa kita gunakan di aplikasi front-end kita. Nah, kapan akan kita gunakan? Itu nanti akan kita gunakan ketika kita menggunakan si aplikasi, bikin aplikasi Foo kita nanti. Nah, sekarang kita untuk sesi kali ini kita belajar dulu gimana cara lo menginstal paspor, bagaimana cara melakukan autentifikasi login, belajar kita apa sih itu bearer token. Cukup di situ aja dulu. Sepertinya di sesi kedua sesi ketiga kita akan lanjutkan lagi dengan registrasi dan logout. Kemudian di sesi keempat kita akan mulai belajar untuk integrasi si Foo tadi. Oke, baiklah, saya Tau Coding. Terima kasih sudah menonton. Salam coders.